Shalom, saya akan menjelaskan tentang apa itu vinkristin. Vinkristin adalah senyawa kimia golongan alkaloid vinca yang berasal dari tanaman Vinca rosea yang memiliki anti kanker yang diberikan secara intravena dan bekerja menghambat mitosis atau menghentikan pembelahan sel sehingga menyebabkan sel tersebut mati. Nama generik dari vinkristin adalah oncovin dan Vincasar PFS atau dengan nama lain leurocristin atau LCR atau VCR ketika merujuk pada nama obat generik vinkristin. Untuk nama paten dari vinkristin adalah vinkristin sulfat yang mengandung bahan generik dalam 6 obat bermerek yang telah dipasarkan. Ini adalah beberapa gambar dari setiap sediaan bentuk obat vinkristin dalam metode pemberian parenteral. Untuk golongan dan klasifikasi obat vinkristin tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, golongan obat, yaitu kemoterapi sitostatika. Yang kedua, kategori obat, yaitu obat resep. Yang ketiga, bentuk obat, yaitu injeksi atau cairan. Yang keempat, dikonsumsi oleh dewasa dan anak-anak. Dan yang kelima, klasifikasi obat, yaitu vinca alkaloid. Terkait dengan indikasi atau kegunaan vinkristin adalah hanya digunakan pada orang-orang yang menderita penyakit-penyakit seperti berikut. Yang pertama, leukemia limfositik akut. Yang kedua, leukemia monositik akut. Yang ketiga, chorionic epithelioma. Yang keempat, kanker kelenjar getah bening. Yang kelima, retikulum sel sarkoma. Yang keenam, penyakit Hodgkin. Yang ketujuh, kencing manis. Yang kedelapan, hipertensi. Dan yang kesembilan yaitu pendarahan karena penurunan jumlah trombosit. Untuk kontraindikasi dari obat vinkristin sendiri, tidak boleh digunakan saat sedang mengalami kerusakan atau kegagalan fungsi hati dan tidak boleh digunakan saat sedang mengandung. Obat vinkristin mempunyai beberapa efek samping penggunaannya, yaitu sebagai berikut. Neuropati perifer yang biasanya mulai timbul setelah beberapa hari atau beberapa bulan setelah penggunaan dan akan berangsur hilang setelah beberapa bulan pemakaian dan biasanya timbul pada kaki dan tangan yang bisa menyebabkan terganggunya aktivitas sehari-hari. Kelelahan biasanya terjadi selama pengobatan hingga setelah pengobatan. Umumnya dirasakan di awal pemberian dan biasanya akan hilang setelah 6 bulan sampai 1 tahun. Konstipasi, tetapi dapat dicegah dengan pemberian obat pencahar secara teratur dan nyeri dapat dikontrol menggunakan suntik anti nyeri atau pereda nyeri. Alopecia, penderita mengalami kerontokan pada rambut tetapi hanya terjadi sementara selama pengobatan dan rambut akan tumbuh kembali setelah pengobatan selesai. Beberapa efek samping lain yaitu sakit kepala atau pusing, mual dan muntah, sariawan, berat badan menurun, kejang, gangguan pada sistem pendengaran dan penglihatan, dan gangguan pada mental dan mood. Farmakodinamik dan farmakokinetik pada obat vinkristin. Farmakodinamik mempelajari biokimia dan cara kerja obat, meneliti efek utamanya dan interaksi obat. Urutan respon yang terjadi di mekanisme kerja obat, reseptor, interaksi obat reseptor, dan istilah farmakologi. Pada pasien vinkristin memiliki cara kerja yang sitomatik dengan kemampuan tubulin pada DNA sehingga menghambat fase mitosis. Farmakokinetik sendiri memiliki tujuan untuk mencapai keinginan, semisal pemberian obat pada vinkristin. Pasien yang diberi obat melalui intravena dan hal memiliki peringatan bahwa dapat berakibat fatal. Efek yang diterima absorpsi atau saat pemberian obat, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Dosis dan cara pemberian obat vinkristin. Vinkristin sudah mempunyai beragam dosis dan dikombinasikan dengan banyak obat lainnya karena kisaran yang sempit antara efek terapeutik dan efek toksik yang ditimbulkan. Maka dosis yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan individu. Vinkristin biasanya diberikan secara berkala setiap minggu. Dosis yang disarankan untuk pemberian vinkristin yaitu 3-4 minggu, karena teruji sudah menghasilkan perbaikan permanen pada beberapa pasien. A. Dewasa.
Dosis pada orang dewasa biasanya 0,4 sampai 1,4 mg pada area permukaan tubuh. Penurunan 50% dosis sulfat vinkristin direkomendasikan pada pasien yang memiliki nilai serum bilirubin di atas 3 mg per 100 mg. Bagi pasien lansia dan mereka yang memiliki penyakit neurotoksik akan lebih rentan terhadap efek neurotoksik vinkristin. Modifikasi pada dosis juga diperlukan pada pasien yang mengidap penyakit liver atau jaundice. B. Anak-anak. Dosis yang diberikan biasanya 1,5 sampai 2,0 mg. Bagi anak-anak yang mempunyai berat 10 kg atau kurang atau memiliki area permukaan tubuh kurang dari 1 mm kubik, maka dosis miligram diberikan adalah 0,05 mg per kilogram. Diberikan sekali seminggu. Direkomendasikan penurunan 50% dosis sulfat vinkristin pada pasien yang memiliki nilai serum bilirubin di atas 3 mg per 100 ml. Nursing consideration untuk obat vinkristin. Efek yang diberikan oleh obat tersebut adalah neurotoxicity yang dapat menyerang saraf perifer, otonom, dan kranial. Salah satu contohnya adalah terganggunya fungsi organ hati seseorang yang akan mengakibatkan tingginya resiko neurotoxicity dari pemakaian obat vinkristin. Untuk mencegah atau mengurangi terjadinya neurotoxicity hanya dengan mengurangi dosis atau bahkan berhenti dalam pemakaian obat vinkristin. Maka dari itu, pertimbangan keperawatan yang dilakukan dalam pemberian obat vinkristin ini diarahkan pada efek samping obat dan manajemen gejala tersebut. Untuk indeks keamanan kehamilan yaitu parenteral D, yang dimana ada bukti positif mengenai risiko terhadap janin. Tetapi manfaat yang diperoleh mungkin lebih besar dari risikonya. Misalnya jika obat diperlukan untuk mengatasi situasi yang mengancam jiwa atau untuk penyakit serius yang tidak efektif atau tidak mungkin diatasi dengan obat yang lebih aman. Special precaution atau tindakan pencegahan khusus untuk obat vinkristin, leukopenia, nefropati akut, asam urat, penyakit hati, ikterus, dan penyakit neurologi dapat menyebabkan ulkus kornea pada mata.